Shalom, anggota keluarga yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah mendirikan rumah doa di rumah kita masing-masing, sehingga kita dapat duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Untuk itu, marilah berdiri untuk mensyukuri kebahagiaan dan nikmat Tuhan bagi kita melalui pujian Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai anggota-anggota keluarga sekalian. Dan menyertaimu juga. Anggota keluarga yang diberkati Allah, nats pembimbing bagi kita terpilih dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Anggota keluarga Allah, kita meyakini bahwa pengorbanan Yesus Kristus menjadikan kita kaya dalam segala anugerah-Nya. Namun, banyak kali saat kita dilanda sisi kehidupan yang pahit, kita khawatir dan tertekan, dan akhirnya kita tidak berani melakukan yang terbaik dengan kekayaan anugerah-Nya. Untuk itu, saat ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Karena demikianlah firman Tuhan dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita berdoa. Kami sangat bersuka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku berdosa kepadamu, kasihanilah kami dan ampuni dosa-dosa kami yang hina ini. Ingatlah kami karena kasih setiamu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran yang ada pada kami untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada umat-Mu. Amin. Semua yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak.
diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Kami masih boleh berada dalam keadaan baik sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Memampukan kami, menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil di dalam surat pertama Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang mau hidup menurutnya hari lepas hari.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggota keluarga Allah yang sementara membangun mesbah keluarga di rumah. Tema renungan kita pagi hari ini begitu luar biasa. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, Rasul Paulus membawa serta Timotius dalam perjalanan misinya yang kedua dan yang ketiga dalam mengunjungi jemaat-jemaat kecil yang ada di Asia Kecil. Ketika selesai perkunjungan ini, Paulus kemudian meninggalkan Timotius di Efesus. Kita bisa lihat catatan ini di dalam surat pertama Timotius 1 ayatnya yang ketiga. Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dengan mengemban sebuah tugas supaya Timotius melanjutkan pembinaan jemaat-jemaat di sana, khususnya dalam menanggulangi ajaran-ajaran sesat. Dari Makedonia lah Paulus menulis surat 1 Timotius kepada Timotius, kurang lebih pada tahun 63 Masehi. Surat ini ditulis dengan maksud memberikan petunjuk-petunjuk kepada Timotius tentang cara menata jemaat di Efesus yang baru mandiri, baru berdiri dan bertumbuh, dan sekaligus juga supaya mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat, mendapatkan sokongan untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang ada di Efesus. Ajaran-ajaran ini rupanya telah melemahkan Injil. Dan untuk itu Rasul Paulus dalam suratnya dia menyebutkan dua hal penting. Yang pertama, isi surat Paulus ini berisi larangan dalam bentuk perintah kepada Timotius. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Paulus memberitahukan kepada Timotius mengenai ciri-ciri dari pengajar sesat dan ajarannya. Pengaruh ajaran askese pada masa itu rupanya membuat orang-orang kemudian menjauhkan diri dari makanan tertentu, kewajiban selibat. Mereka mendengarkan cerita-cerita yang tidak berasal dari Allah. Roma 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat kita bisa lihat di situ juga. Melarang orang nikah, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah yang dianggap mengandung dosa bendawi. Nah saudara-saudara, setelah Rasul Paulus dia menyebutkan hal-hal ini, rupanya dia mengkategorikan ajaran-ajaran sesat ini sebagai tahayul dan dongeng yang harus dijauhi. Tahayul ini dari bahasa Yunani bebolos yang artinya cerita-cerita yang tidak suci, cerita-cerita yang tercemar. Bahkan dihubungkan dengan 1 Timotius 6 ayat yang ke-20 dan 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 sebagai pembicaraan kosong. Jadi rupa-rupanya pembicaraan kosong pun mendapatkan bagian dalam hal cerita yang tidak suci. Sedangkan kata dongeng dalam bahasa Yunani mutos yang berarti cerita-cerita isapan jempol yang bersifat turun-temurun dari nenek-nenek tua. Nah saudara-saudara, terhadap tahayul dan dongeng-dongeng, bahkan tadi dikategorikan bahwa ada cerita-cerita yang tidak suci, cerita-cerita yang tercemar, pembicaraan yang kosong, cerita-cerita isapan jempol. Terhadap semuanya ini Paulus memerintahkan Timotius untuk menjauhinya. Memerintahkan di sini untuk menjauh berarti Timotius harus secara serius menjauh, mengusir, bahkan menolak secara sadar. Nah Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah Paulus mengingatkan bahkan menegaskan larangan ini untuk dilakukan oleh Timotius, bagian yang kedua dari isi surat Paulus berisi nasihat. Paulus juga menyampaikan dan menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan. Kalau sudah dengar larangan, maka Paulus kasih ingat apa yang benar menurut firman Tuhan. Paulus menasihati Timotius supaya ia memagari dirinya dan juga jemaat Efesus dengan ajaran yang benar. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Bahkan secara khusus menggarisbawahi, latihlah dirimu beribadah.
Beribadah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini ada beberapa hal. Yang pertama, bicara soal kesalehan atau kehidupan yang saleh menurut ajaran agama, atau kesalehan yang dapat terlihat dalam ketaatan. Bukan sebuah kesalehan tanpa ketaatan. Ada banyak orang yang saleh tapi tanpa ketaatan, hanya kelihatannya saleh tanpa kelihatan, tanpa nyata dalam ketaatan. Catatan yang kedua, beribadah yang dimaksud oleh Paulus adalah sesuai dengan pengajaran Paulus kepada Timotius dan jemaat pada waktu itu, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan yang meliputi beberapa hal, meliputi pikiran, perkataan maupun perbuatan. Itu berarti bahwa Paulus maksudkan adalah bahwa hidup yang berkenan itu adalah hidup yang berintegritas. Hidup yang pikir apa, akan perkatakan itu, dan apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Beribadah yang dimaksud Paulus dalam catatan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah hidup yang menjadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hidup yang menurut Paulus, hidup orang-orang percaya harus menjadi model, harus menjadi gambar, harus menjadi sebuah hidup ideal atau menjadi idola bagi sesama. Saya pikir pada bagian ini semua kita punya harapan baik, bahwa kita harus bisa menjadi model gambar hidup ideal atau menjadi idola. Paling tidak ini kita menjadi idola dalam rumah keluarga kita sendiri. Catatan yang keempat, beribadah yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah latihlah dirimu juga, berarti supaya Timotius giat mendisiplinkan dirinya untuk hidup yang nampak dalam ketaatan sepanjang hidup. Giat yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah seperti seorang atlet yang sementara mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti sebuah perlombaan. Giat berlatih berarti bahwa ini berjalan sepanjang waktu. Ada pengorbanan, ada kesediaan, ada ketaatan, ada kedisiplinan dalam menyiapkan diri. Dan bagian yang terakhir, beribadah menurut Rasul Paulus. Latihan beribadah itu penting, karena latihan beribadah ini berguna dalam segala hal. Berguna untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Dan bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-8 mengandung sebuah janji. Sebuah janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani hanya berguna untuk sekarang, tapi latihan beribadah akan juga berguna menjadi bagian yang penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang Kristen harus mempersiapkan diri menghadapi pengajar dan ajaran sesat yang menyusup dalam kehidupan persekutuan umat Allah. Bukan tidak mungkin juga di zaman ini kita juga sementara bergumul dengan ajaran-ajaran sesat yang datang dengan rupa seperti sebuah dongeng-dongeng di sekitar kita. Dan untuk itu setiap kita hendaknya memiliki komitmen yang baik untuk menjaga hidup. Tema renungan kita pagi hari ini, latihlah dirimu untuk beribadah. Ada beberapa hal yang harusnya menjadi catatan yang kita garis bawahi untuk menjadi sebuah catatan iman bagi kita di minggu yang baru ini. Yang pertama, mari kita berdiri memiliki komitmen untuk mau belajar dan mau diajar dalam dasar iman Kristen. Yang kedua, komitmen kita seharusnya ada dengan tegas kita menolak ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Harusnya juga bagian yang ketiga kita mau untuk mendisiplinkan diri dengan baik seperti seorang atlet yang giat berlatih.
Tidak ada kata jeda bagi hidup orang-orang percaya yang beri diri taat. Komitmen iman kita juga haruslah memberi waktu dan diri untuk latihan beribadah sesuai apa yang dikehendaki oleh Kristus. Jadilah teladan yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita di masa ini. Kita sementara ada dalam sebuah perjuangan juga untuk berjuang melawan pandemi COVID-19. Di Kupang, jumlah saudara-saudara kita yang terpapar COVID semakin tinggi. Dalam latihan beribadah ini kita juga bergumul untuk melawan COVID. Kita sementara beribadah di rumah-rumah sebagai bagian dari upaya ibadah mandiri. Dan biarlah ibadah mandiri ini menjadi sebuah kesempatan emas yang dimanfaatkan oleh setiap kita, dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, mama, papa, opa, oma, saudara-saudara, anak-anak. Biar ini menjadi kesempatan waktu teduh keluarga. Pertanyaannya bagi kita untuk menjadi refleksi di minggu ini. Seberhasil apakah kita hari-hari ini melatih diri kita dalam hal beribadah? Keputusan dan komitmen iman hari ini kembali disodorkan di hadapan kita. Adakah kesediaan dari kita untuk melatih diri dalam ibadah yang benar di hadapan Tuhan? Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memerintah dalam hati kita, menolong kita memperbaharui keputusan dan komitmen iman kita hari ini untuk hidup beribadah yang ditunjukkan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus pasti menolong dan menguatkan kita yang ada dalam komitmen yang baru, bersedia beri diri, berlatih dengan tekun dan giat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Anggota keluarga yang diberkati Allah, kami persilahkan berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini dan berikanlah karunia bagi kami untuk menikmati dan mensyukuri berkat-Mu melalui pekerjaan kami. Serta berikanlah bagi kami karunia untuk berbagi dan merasa cukup melalui penghasilan kami, karena itulah cara kami memuliakan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk ada dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat doa syafaat kepada Tuhan, sekaligus kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam kasih dan setia-Mu, Engkau terus menuntun, memelihara, dan menyertai langkah hidup kami. Kalau sampai pagi hari ini kami masih boleh ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk membangun persekutuan di dalam rumah keluarga. Ini semua hanya karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan yang nyata ada bagi kami. Kami berdoa pagi hari ini bersyukur untuk kesempatan beribadah. Sekalipun kami membangun persekutuan di rumah-rumah, tapi kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang sempurna juga terus ada bagi tiap-tiap kami.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami. Tolong kuatkan dan teguhkan iman kami ya Tuhan, untuk sedia dan setia belajar dari firman-Mu. Engkau menolong dan menopang kami Tuhan, supaya dengan memberi diri, dengan setia, kami mau untuk melatih cara hidup kami. Biarlah hidup ini menjadi hidup yang beribadah di hadapan hadirat-Mu. Hidup yang nyata ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang mencerminkan ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan masih hadirkan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan cinta-Mu Tuhan, yang nyata ada dalam berkat-Mu dalam setiap usaha dan kerja yang kami lakukan. Kami mengingat semua yang sakit, terlebih khusus semua yang sementara bergumul melawan pandemi COVID-19. Banyak anggota-anggota jemaat kami Tuhan, yang sementara bergumul, yang sementara ada dalam ketakutan menghadapi pandemi ini. Tuhan menguatkan dan meneduhkan kami. Biarlah kami terus ada dalam kesediaan untuk hidup berdisiplin diri juga, taat kepada protap kesehatan yang ada, sebagai jawaban iman kami atas ketaatan kami kepada Tuhan dan atas ketaatan kami menjalankan perintah Tuhan untuk menjaga hidup bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan di kesempatan pagi hari ini, untuk semua anak-anak Tuhan yang Tuhan utus dan percayakan mereka untuk boleh berdiri di barisan terdepan yang berperang melawan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Para medis, dokter, mantri, bidan, semua orang yang terlibat secara langsung dengan para pasien, kami letakkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberi kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan, memberikan mereka kasih dan semangat yang terus bernyala-nyala dalam melayani sesama. Tuhan memberkati mereka, keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah juga gereja. Biar Tuhan memberkati semua upaya yang ada untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tuhan ada di atas semua upaya yang kami lakukan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Semua yang sementara beribadah di rumah-rumah, Tuhan memberkati. Tuhan juga mendengarkan semua pergumulan-pergumulan mereka yang tidak terkatakan satu persatu sekalipun. Kami tahu mereka ada di dalam pandangan-Mu. Mereka ada dalam jangkauan kasih dan setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh tahu apa yang kami perlukan, dan biarlah Engkau memberkati kami menurut kasih setia-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan pelayanan Tuhan yang sementara dirancang untuk hari-hari di mana kami sementara menahan diri juga untuk tidak berjumpa, tidak bertemu untuk beberapa saat ini Tuhan. Engkau juga hadir di sana. Engkau hadir dalam seluruh persiapan-persiapan ibadah. Engkau hadir dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Tuhan ada dan memberkati, supaya semua pelayanan ini juga boleh terus berlangsung untuk melayani umat Tuhan, melayani jemaat-jemaat yang membutuhkan kasih, perhatian, dan dukungan doa. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa juga kesempatan pagi hari ini, menyerahkan semua perangkat pelayanan yang telah ada dan melayani. Tuhan memberkati seluruh kami dalam tugas dan pelayanan ini. Biar kami terus memberi diri dan menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan memasuki minggu yang baru. Biarlah Bapa berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah Bapa menopang dan menuntun kami, supaya kami tidak takut dan ragu untuk terus berjalan bersama-sama, berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Dengar dan sambut kami. Doa ini kami panjatkan kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anggota keluarga Allah, marilah berdiri dan bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini hari ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai orang percaya, kita didorong untuk berani melakukan yang terbaik di masa sulit sekalipun. Dalam pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk terus menjadi berkat, termasuk dalam masa-masa sulit. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menutup rangkaian ibadah ini sekarang dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.